Minggu ini berita bagus buat para user Canon karena Canon bakal buka mounting RF-nya untuk lensa third party. Episode 1 kali ini disupport oleh toko kamera Fokus Nusantara. Toko kamera dengan pilihan super komplit yang cocok banget buat kalian kalau misalkan mau nambah gear buat produksi kalian. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke informasi pertama, gue pengen ngetin dulu kalau lomba kreator di bulan Februari yang hadiahnya Fujifilm S30 tuh udah ditutup tanggal 1 Maret kemarin. Dan sekarang tim SC udah mulai kurasi gitu ya, tinggal nunggu Bang Erwin balik dari Saudi Arabia buat nentuin kandidat pemenangnya. Harusnya besok dia balik ya. Untuk pengumuman pemenangnya paling lama di tanggal 10 Maret 2024, jadi kalian harus stay tune. Dan perlu gue ingetin lagi, buat kalian yang telah punya presetnya, yang udah beli dari kemarin-kemarin, kalian free buat ikutan lombanya. Nah pas gue habis, tanpa dipungut biaya apapun gitu ya, dan berkesempatan buat menangin kamera dari kita. Nah buat kalian yang belum punya dan pengen ikutan lombanya, kalian bisa beli presetnya menggunakan kode voucher lomba foto buat dapat diskon Rp300.000. Buat yang udah menang kamera, boleh ikutan lagi, tapi tidak bisa menang kameranya gitu ya. Kalian tidak boleh maruk, kasih yang lain yang belum dapet. Oke, masuk ke informasi pertama. Ada kabar baik dari Canon. Mengutip dari thenewcamera.com tanggal 22 Februari kemarin, Pacific Plus kemarin di Jepang gitu ya, Tsuyoshi Tokura selaku Senior Managing Executive Officer dan Deputy Manager dari Canon Imaging Group. Intinya dia orang besar gitu ya. Dan saat diwawancara dia mengenai keterbukaan Canon dengan pihak lensa third party, Bapak Tsuyoshi mengatakan kalau Canon sedang berkomunikasi dengan produsen lensanya mengenai pemasangan RF mount untuk lensa third party tersebut. Bapak Tsuyoshi juga mengatakan bahwa tidak akan ada lagi batasan dan bukan tidak mungkin, ini masih seandainya gitu ya, kalau kedepannya bakal ada opsi RF mount untuk autofocus, menggunakan autofocus maksudnya untuk Sigma dan juga Tamron. Tapi baik lagi, ini masih seandainya. Di artikelnya sendiri juga ditulis kalau si Bapak Tsuyoshi ini sudah mendatangani dengan pihak produsen lensa third party-nya. Tapi perlu di-note dan gue ulangi lagi, Sigma sama Tamron tadi itu masih seandainya gitu ya. Si Bapak Tsuyoshi ini, gue ulang-ulang mulu namanya gitu ya, tapi dia tuh belum ngasih tahu kalau dari brand apa yang lebih pastinya, dan semoga cepat terlaksana biar opsi lensa Canon jadi lebih banyak dan murah dan tidak di roasting mulu di ST. Dan habis mention Sigma di berita pertama, di berita kedua ini soal lensa Sigma. Mengutip dari Petapixel, lensa telefoto terbaru dari Sigma yaitu 500mm f5.6 ini sangat-sangat populer di kalangan konsumennya. Sampai-sampai jumlah lensa yang diproduksi itu kalah sama demand jumlah yang mesen. Untuk harga info lensanya di artikelnya itu ditulis di harga $3.000 gitu ya. Saya tahu ini tidak murah untuk lensa third party gitu. Tapi semahal apapun lensanya, saking bagusnya, di lensa tetap aja ludes. Dan di artikel juga dikatakan buat yang udah PO jauh-jauh hari, ini lensa bakal di shipping tanggal 15 Maret nanti. Tapi buat yang baru order kayaknya masih bakal lama sekali gitu ya buat dapetin lensanya. Kita sih penasaran buat cobain, tapi kayaknya tidak mungkin mendapatkan dalam jangka waktu dekat. Yang beli aja pending, apalagi yang review gitu ya. Kalau udah sekelas Petapixel mungkin dapat early review. The next news masih seputar lensa lagi. Kalau kalian ngikutin saya terus kemarin, gue sempat bahas di mana brand filter KC itu bikin lensa 200mm dengan teknologi reflex. Nah, di dia, Nishi yang juga brand filter ternyata tidak mau kalah gitu ya. Mengutip dari Sony Alpha Rumors, Nishi ngumumin lensa manual telefoto dengan fokalin 250mm f5.6 manual fokus yang menggunakan teknologi reflex juga. Dan di artikelnya bisa dilihat dia dipasangin sama Sony A7R5. Melihat ukuran lensanya di 250mm itu sangat compact sekali. Buat harganya di 2.950 yuan, atau kalau misalkan dikonversiin ke in-RP aja itu di 6,5 jutaan. Tapi bisa jadi beda mount, beda harga. Untuk available mounting di artikelnya itu ditulis untuk E-mount, RF mount, Z mount, GFX, X. Dan yang bikin kaget ada IF sama F mount Nikon gitu ya. Sangat baik sekali nih sih ini. Buat kalian tertarik dan pengen PO gitu ya, kalian bisa PO di sekitar 1-2 bulan lagi. Ya, antara bulan April sama bulan Mei. Dan di berita terakhir kita bahas soal smartphone. Kita sampingan dulu tadi kamera-kamera juga sama lensa gitu ya. Dan di berita ini mengutip dari Petapixel lagi, di mana Samsung itu mengirim 4 HP flagshipnya, yaitu Samsung Galaxy S24 Ultra, keluar angkasa buat moto Amerika bagian barat menggunakan balon stratospheric. Ini ngejanya takut salah, tapi koreksi aja kalau salah gitu ya. Dan Eko mungkin bisa dikasih gambaran gitu ya. Kasih gambar maksudnya balon stratospheric itu kayak apa biar yang lain berbayang juga. Di artikel sendiri kalian juga bisa gambar HP Samsungnya di rigging sedemikian rupa untuk diterbangin. Dan di situ juga ada footage beberapa foto dari Samsung S24 Ultra-nya gitu ya. Dan kalian bisa lihat sendiri aja hasil-hasil gambarnya. Dan di sini gue berpikir iPhone 15 Pro itu nggak boleh kalah gitu ya. Kalau pihak iPhone-nya nggak mau rugi, kalian bisa kontak ST biar nanti iPhone 15 Pro-nya Erwin nanti diterbangin keluar angkasa gitu ya, ngerekam Indonesia atau kemana gitu ya. Jadi kalau misalkan jatuh kalian nggak rugi gitu ya. Dan ya udah itu aja informasinya. Sorry kalau ngomongnya masih kayak Supra MK4 kalau kalian tahu, ngebut kenceng-kenceng gitu. Gue masih belajar juga. Ya udah itu aja. Gue Skavito, di belakang ada Wowo, dan jangan lupa untuk berkarya di minggu ini.